يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Poin apa nih Pak Ya, Ustaz? kira-kira ranjau apa lagi nih yang disiapkan oleh setan untuk menjerumuskan kita nih Pak Ustadz? Ya, ini ketika setan tidak bisa, ini memang marketingnya luar biasa. Iya, Kadang-kadang kalau kita manusia sebagai dunia marketing kan kadang-kadang bosan ya. Bosan. Kita nawarkan satu produk ya kan, produk ini dalam istilah bisnis kan, kemudian kita sudah upselling, sudah kita angkat, kita beli HP, misalnya Pak Slamet kan datang beli HP, mau beli apa Pak Slamet? Saya beli HP tipe ini. Oh iya, dia kan nanya kebutuhannya apa? Kebutuhannya, oh saya mau foto-foto, oh ditawarkan lebih tinggi dia grade-nya. Iya. Nah, setan juga sama, dia menawarkan satu pekerjaan yang top, ya kan? Setelah itu kemudian dia di cross selling. Cross selling adalah kebutuhan yang lain. Oh, Pak Slamet beli HP, kayaknya butuh lah dengan sarungnya agar nggak lecet, sudah sayang kan? Itu produk tambahan. Sama juga dengan setan secara marketing, dia menggunakan metode-metode yang kemudian di cross selling istilahnya kan dalam dunia marketing sekarang ya. Nah, setan atau iblis dan konco-konconya ini dikatakan kemudian dia menawarkan nggak cukup sampai di situ, nggak ada istilahnya setan itu kemudian ogah-ogahan. Jadi setan itu tetap istiqomah. Jadi setan itu tetap istiqomah untuk menggoda kita, orang-orang yang beriman. Nah, yang masalah adalah orang yang beriman kadang-kadang dia nggak terus istiqomah. Itu dia. Ya kan? Maka kemudian jurus yang ketiga dikatakan adalah setelah syirik, kemudian bid'ah, kalau nggak bisa juga maka dia menawarkan kabair dzunub. Kabair dzunub itu adalah dosa-dosa yang besar. Wow. Nah, dosa besar itu karena memang azabnya cukup pedih. Maka kemudian biarpun pekerjaan ini yang tidak membuat kita kekal di dalam neraka, akan tetapi azabnya cukup pedih. Makanya kemudian mencoba untuk yang besar lagi. Biarpun nggak bisalah kekal bersamaku di dalam neraka, tapi setidaknya dia masih bisa menemaniku lama. Nah, makanya ditawarkan adalah dosa besar agar kita terperangkap. Contoh, kadang-kadang pekerjaan dosa besar itu kadang-kadang ringan untuk dilakukan, tapi dia dalam kategori yang dosa besar. Biarpun dikatakan membunuh tanpa hak itu adalah dosa besar. Berzina, kemudian kita tidak mau haji, tidak mau membayar zakat misalnya, atau meninggalkan sholat, itu adalah dosa besar. Nah, ada yang kemudian rentan banyak dari kaum muslimin melakukannya, contohnya ghibah. Ghibah itu dalam kategori dosa besar. Contoh dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Aisyah itu kan istri Nabi. Betul. Orang yang mulia yang di sisi Rasulullah SAW. Ada kecemburuan, dan itu kan pasti ya. Betul. Karena istri Nabi banyak, dikatakan ada kecemburuan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian Aisyah menanyakan kepada Rasulullah perihal tentang Sofia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa sih kelebihan dari istrimu yang sana itu, Sofia? Dia itu badannya pendek, ya kan? Dia mengatakan kalau bahasa kita sekarang, itu istrimu itu yang satu itu udah pendek, gembrot, ya kan? Istilahnya. Kalimat Aisyah dia mengatakan, ya Rasulullah, apa sih kelebihan dari istrimu itu? Dia itu tubuhnya nggak tinggi. Ini kan real, ya kan? Memang real. Fakta. Kok kita dikatakan kitanya, oh itu dia hitam ya, atau dia tuh pendek ya, dia gemuk ya, kurus ya. Itu kan memang real, memang keadaan nyata. Tapi kemudian kata Rasulullah apa? Wahai Aisyah, seandainya ucapanmu ini, lau muzijat ila ma'il bahar, seandainya dimasukkan ke dalam air lautan, lautan itu kan luas, kita lihat kan tepinya susah, betul. Ya, sangat luasnya. Lau udkhila ila ma'il bahar lama zajathu. Maka ketika perkataanmu ini Aisyah yang membicarakan aib bagaimana keadaan Sofia, bahwasanya dia pendek, ketika
ucapan ini dimasukkan ke dalam air lautan, maka air lautan itu semua akan berubah menjadi busuk. Nah, Ya, itu ya. satu ucapan. Mhm. Apalagi kemudian yang kita, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, terkhusus Iya. kaum muslimat ini yang Betul. sering ya, itu kita hampir setiap hari ngomongi aib orang lain. Hampir. Berarti kalau air laut mungkin semua sudah pada busuk, ucapan kita saja belum lagi ucapan orang lain. Mhm. Nah, maka dikatakan Aisyah itu yang hanya sekedar ngomong gitu, kemudian lau muzijat ila ma'il bahir lamazajathu. Kata Rasulullah, seandainya ini masukkan ke dalam air lautan, maka air lautan semuanya akan berubah menjadi busuk. Nah, itu luar biasa. Iya. Jadi itu perumpamaan yang dibuat di dunia ini. Belum lagi berbicara tentang azab. Iya. Azab yang kemudian bagaimana siksaan itu yang pedih ketika Allah menyiksa kita atas dosa-dosa besar. Mhm. Nah, itu yang kedua. Wow. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Keempat nih Ustaz, setelah melaksanakan Yang keempat dosa-dosa itu besar. adalah Mhm. kalau seandainya juga ini nggak bisa, Aha, maka kemudian setan menawarkan adalah dosa kecil. dosa kecilnya. Nah, dosa Iya. kecil belum jera setan, Mhm. masih menawarkan dosa kecil. Bagaimana kemudian agar seorang muslim itu Mm-mm. mau melakukan dosa kecil? Dosa kecil itu apa? Salah satu contohnya buang air kecil Mm-mm. tanpa istinja. Nah, Iya, ini mohon Rasul. maaf kita banyak dapatkan di pinggir-pinggir jalan. Mhm. Para sopir-sopir kadang-kadang buang air kecil itu Iya. sembarangan tanpa istinja di jalan. Mhm. Nah, itu termasuk dosa kecil. Yang kalau kita lihat dalam riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah itu ketika lewat di makam kaum muslimin, Iya. Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma dan menancapkannya. Mm-mm. Kenapa? Ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, untuk apa Rasul melakukan ini? Iya. Mhm. Kemudian kata Rasulullah, karena di dalamnya ini adalah orang yang pertama, ada dua makam dikatakan dua-duanya ini disiksa keras. Mm-mm. Yang pertama adalah orang yang mengadu domba, Iya. yang kedua adalah orang yang tidak istinja. Tidak Ketika istinja. buang air kecil itu tidak istinja. Mm-mm. Nah, itu diazab sangat pedih. Kata Rasulullah, itu diazab sangat pedih. Itu kan dosa kecil. Iya. Yang kadang-kadang kita kemudian melakukan itu, menganggap itu sepele, orang dosa kecil aja kok. Tapi kemudian itu siksaan di kubur kemudian cukup pedih. Iya, betul. Nah, kata para ulama, siksaan di kubur itu belum sebanding dengan siksaan nanti setelah hari hisab.